my channel. Jadi hari ini gue lagi Universitas Indonesia alias universitas tercinta gue. Nah jadi tadi gue tuh habis ambil jakun. Nah sekarang gue lagi duduk karena gue capek banget. Itu jakun gue, sabar tunggu. Guys, jadi tadi jakun gue habis diambil orang, tapi gue nggak tahu itu siapa, jadi gue harus nyari sekarang juga. Oke, sekarang harus ikutin gue ya. Nah, sekarang gue udah ada di depan gimnasium. Sekarang kita lihat aja yuk di dalam, siapa tahu ada orang. Sorry. Gak apa-apa nggak? Sorry, sakit tau. Ya maaf. Ini kalian lagi ngapain sih sampai mukul gue pakai bola voli? Kita lagi latihan passing tadi, sambil nunggu teman kita yang Jadi kalian dari UKM Voli UI? Iya benar. Emang UKM Voli UI itu ngapain aja sih? Kalau kita mau jelasin, mending kita duduk dulu. Iya. Ya udah boleh. Ayo, enggak silakan. Tadi, nanya Ukorvoli apa aja? Jadi Ukorvoli itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang berjalan dalam bidang olahraga bola voli. Dan semua aktivitas akademika Universitas Indonesia itu bisa masuk untuk menjadi anggota dari Ukorvoli ini. Jadi pasca sarjana, S1, S2, S3, dan bahkan dosen itu juga pernah ikut latihan dengan kita gitu. Dan bahkan nggak cuma itu doang, banyak alumni juga yang datang untuk support latihan. Nah, ya betul. Jadi di Voli itu juga ada beberapa program. Yang pertama ada program latihan rutin. Nah, latihan rutin itu terdiri dari latihan basic, latihan teknik, dan juga internal. Kemudian juga di setiap bulannya kita sering mengadakan sparring antar unit kita. Kemudian juga kita rutin loh ikut turnamen antar dan yang serunya kita mengadakan jalan-jalan bersama anak-anak Ukorvoli untuk tujuan mendekatkan diri satu sama lain. Nah, untuk latihan sendiri kita latihan setiap hari Sabtu di lapangan psikologi. Nah, kemungkinan kita akan berpindah ke lapangan sarana olahraga yang baru atau enggak ya di dinas. Ya, cuma itu masih dalam rencana sih sebenarnya. Jadi belum ada kepastian sebenarnya kayak gimana. Cuma kan karena dibukanya online-nya dari dibuka offline-nya ini kita juga masih belum tahu kan. Jadi kemungkinan besar kita masih tetap seperti itu. Nah, jadi karena dengan adanya pandemi ini juga kan, jadi sebenarnya tuh kita terhalang juga untuk prestasi karena kan turnamen itu nggak diadakan lah sebenarnya pada saat pandemi itu. Jadi kita jadi kurang lah prestasi itu. Itu sih Pak. Ternyata seru banget ya UKM kalian. Ya betul. Makanya jempol. Gapai langit bersama Pak. Beda buat saya, semangat ya latihannya. Gue mau duluan dulu. Ya sorry banget tadi kena. Sorry ya. Yaudah, gue mau jadi temen-temen dulu ya. Oke, makasih ya.
Hai Kak, sorry Kak, kalian tahu nggak ada kompres di sini? Koperasi ya? Ada tuh buat gue tuh makasih. Bener ya? Aku gitu terus. Enggak, tadi lagi jalan ke gimnasium tiba-tiba kena plafon. Ya, perut gue atau sebelah mananya? Sebelah sini, sebelah pinggang. Tadi lagi jalan naik tangga tiba-tiba kepukul deh. Aduh, dia sumpah sakit banget. Tuh udah datang. Terima kasih. Iya. By the way, kalian habis latihan badminton ya? Iya. Kalian UKM atau emang cuma iseng aja? Kita latihan badminton. Emang kalau UKM badminton ngapain aja sih? Jadi PBU itu merupakan kegiatan mahasiswa di cabang olahraga. Nah, UKM badminton ini merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa UI di bidang badminton. Jadi kalau misal lu suka badminton nih, bisa banget bantuin di PBUI dan ikut latihan bareng. Seru banget sih. Oke banget ya, kita harusnya tuh kita latihan di gimnasium, cuma karena adanya pandemi kita jadi latihan di jurusan. Iya, seru banget sih. Menarik banget sumpah. Semoga nanti kapan-kapan gue bisa ikut UKM. Pokoknya UKM kalian gue akan coba latihanin. Iya, terus dari kita juga ada proker besar nih dari PBUI, itu namanya Piala Badminton UI. Oke, ini keren banget sih, pasti seru banget. Ya, apalagi kan kita udah lumayan mendingan pandeminya, kita bisa ngelakuin gitu. Nah, iya sih banget sih pasti. Oke deh, kalau gitu makasih ya kompresannya, kalian semangat latihannya. Oke, kita latihan. Oke, semangat. Ini bola kalian ya? Oh iya, ini bola kita. Oh, ini bola apa sih? Oh, ini tuh namanya bola hoki indoor. Oh gitu, jadi kalian UKM hoki. Iya, benar sekali. Kita Ada dari seru banget. Boleh jelasin nggak, kan gue mahasiswa baru. Boleh jelasin nggak sedikit aja tentang UKM kalian? boleh. Jelasin sih. Ini nggak lagi bisa. Jadi, Hoki Universitas Indonesia merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa tertua di Universitas Indonesia yang telah menorehkan berbagai prestasi dalam sejarahnya. Perkumpulan Hoki Universitas Indonesia yang kemudian disebut sebagai unit kegiatan olahraga mahasiswa hoki Universitas Indonesia merupakan wadah bagi mahasiswa UI belajar serta mengembangkan potensi diri untuk mengharumkan nama Universitas Indonesia di bidang olahraga hoki. UKON Hoki UI aktif dalam kegiatan kepelatihan olahraga hoki indoor dan outdoor bagi mahasiswa UI. Setelah pandemi COVID-19 mulai mereda, UKM Hoki UI baru mulai kembali dalam latihan rutin secara offline. Adapun jadwal latihan UKM Hoki UI dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu yang bertempat di lapangan 3-in-1 FIB dan lapangan hoki outdoor. Nah, Hoki UI aktif juga mengikuti berbagai jenis turnamen setiap tahunnya, baik bertaraf regional, nasional maupun internasional. UKM Hoki UI telah menorehkan beberapa prestasi diantaranya 1. Juara 1 Putri Fun Games Road to UIHT 2018, juara 3 Putri Fun Games Road to UIHT 2018, juara 2 Putra Fun Games Road to UIHT 2018, peringkat 4 Mix Invitasi Hoki Ruangan Perguruan Tinggi ITB tahun 2018. Di dalam UKM Hoki UI, kalian tidak hanya dapat meningkatkan skills di bidang olahraga hoki, tetapi juga bisa meningkatkan soft skills jika mengikuti UKM Hoki UI. Soft skills yang dapat diasah diantaranya ialah teamwork, participating, and contributing. Dan semua soft skills tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai program kerja yang diadakan oleh UKM Hoki UI. Menarik bukan? Ayo gabung di Hoki UI. Saat mengadakan Hoki UI, go fight with UI. Ternyata seru banget ya. Mungkin kapan-kapan kalau gue ada waktu lebih luang, gue lagi nabung dulu, gue bakalan lihat kalian latihan deh. Tapi gue lagi buru-buru banget juga. Nah, kalau gitu gak apa-apa, kita latihan duluan ya. Oke, dadah, semangat. Dadah, makasih.
Gimana nih? Gimana nih? Oh, kalian mau ngapain di sini? Kita mau latihan tenis meja sih. Bukannya kalian jalan-jalan di sini ya? Benar sih, emang biasanya kita latihannya di Jiwa, cuman lagi pengen nyobain main di sini gitu. Kayaknya seru banget. Boleh nggak kalian jelasin tentang UKM kalian? Oh, UKM ya, di TTC kami nih. Mungkin enaknya kita sambil duduk deh ya. Ayo boleh. Oh ya, tadi kan kalian nyebutin tuh tentang UI apa tadi? UI TTC. Nah, itu tuh apa sih? Nah, jadi UI TTC itu adalah suatu unit kegiatan mahasiswa dari Universitas Indonesia. Nah, kepanjangan dari UI TTC itu sendiri Universitas Indonesia Table Tennis Club. Nah, di situ kita bisa menjadikan UI TTC sebagai wadah untuk minat dan bakat seluruh mahasiswa Universitas Indonesia untuk berlatih. Nah, UI TTC ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Lama juga ya? Iya. Kalau di UI TTC tuh ngapain aja sih kira-kira? Biasanya itu kita, yang pertama ya, kita suka ada latihan rutin nih, yang kayak tadi aku udah sebut. Kan kita sering latihan tuh di Pushiwa. Terus selain dari itu kadang kita suka ngadain gathering, kayak selain pingpong kan mungkin kita pengen makan bareng atau kumpul bareng aja gitu, nongkrong gitu, itu juga ada. Lalu cuma kan saat ini udah mulai pandemi ya, kita udah nggak bisa kumpul bareng, udah nggak bisa main pingpong bareng. Jadi artinya kita ngadain kayak studi banding deh sama universitas lain. Contohnya kayak kemarin sempat sama IPB, sama universitas lain juga sempat ada juga tuh. Terus yang terakhir mungkin kita ada sparring sih antar universitas, kita datang ke kampus mereka gitu, atau mereka dulu sempat datang juga ke sini gitu untuk main bareng gitu sih. Banget berarti ya. Kalau kalian latihan emang di mana biasanya? Nah, kalau kita itu biasa latihannya di pusat kegiatan mahasiswa, biasanya disebut dengan Pusgiwa. Deh, keren banget sih kalian jujur. Jadi kapan-kapan gue kalau ada waktu gue bisa lihat kalian latihan. Boleh. Oke. Kalian mau latihan ya abis ini? Iya, ini mau latihan. latihan. Oke, semangat. Oke. Makasih ya. Thank you. Was a strange place in a tender age. I was just a babe in school. Saw the nose rise at me every time that I thought that I was cool. Well, God knows there was no chosen one, that just wasn't my prime. Yeah, it's just a matter of time, honey, it's just a matter of time. And I will work this body, I will burn this flame, all in the dead of night and in the pouring rain. Yeah, I'm a workaholic and I swear, yeah, one day I will beat you fair and square. Show me what you got. Work this body on the floor. Who do you think you are? Come on, meet me on the court. Que faire-tu? Du temps je ne sais pas. No matter if, honey, it's just a matter of when. Some Sunday when it's my face in the newspaper again. All the rag magazines, black limousines, they'll be getting in line. Yeah, it's just a matter of time, honey, it's just a matter of time. And I will work this body, I will burn this flame, all in the dead of night and in the pouring rain. Yeah, I'm a workaholic and I swear, yeah, one day I will beat you fair and square. Yeah, show me what you got. Work this body on the floor. Just who do you think you are? Come on, meet me on the court. Que faire-tu? Du temps je ne sais pas. Ne viens pas pleurer vers moi. Nah, tadi kan gue kesini tuh mau nyari orang yang lebih sama gue. Tapi gue malah ketemu banyak teman-teman dari UKM di UI. Tadi ada badminton, ada voli, ada hoki, ada UI TTC. Itu bener-bener seru banget sih. Nah, sekarang mendingan kita cari ke tempat lain gak sih? Yuk, ikutin gue. Sekarang gue udah di luar museum, tapi gue nggak tahu mau kemana, soalnya gue juga nggak tahu tadi arah orang jalan kemana. Mendingan kita nyebrang aja, oke? Ya, itu ya.
Nabrin. Iya tadi jatuhin sama dia. Iya, makasih ya. Lo ngapain di sini? Gue lagi bukan aja sih. Oh, gitu. Oh, baju lo keren banget sih. Iya nih, gue dari tim Whisper My Life Creator. Oh, itu tuh UKM juga. Iya, UKM di UI. Oh, kalau itu ngapain sih kira-kira UKM-nya? Nah, jadi sebenarnya Whisper My Life Creator Team itu merupakan sebuah UKM sekaligus tim lomba yang tujuannya itu buat kita ngedesain mobil, membangun mobilnya sendiri, sama ngeriset juga untuk mencapai tujuan konsumsi energi yang terhemat kayak gitu. Nah, terus WSMV sendiri mengikuti 2 lomba nih, ada yang lomba nasional sama yang internasional. Yang nasional itu namanya KMHE, kontes mobil hemat energi. Yang internasional namanya SEM, Shell Eco Marathon. Untuk sejarahnya sendiri, WSMV sudah berdiri dari 2010 dan juga udah mendapat banyak banget prestasi. Buat yang lomba SEM-nya juara 1 itu dapat 4 kali, yang KMHE udah dapat 17 kali. Wow, Udah banyak banget kan. Iya, terus buat dari tim WSMV sendiri berkegiatannya tuh di daerah bengkel teknik, ada di Fakultas Teknik UI. Ya, terus buat kita nih ngetes mobilnya, terus persiapin mobilnya itu kita jalanin di daerah Perut Selama, di lingkaran Perut Selama situ gitu. Nah, buat kalian nih kan ada nanti mau maba masuk di 2022, boleh banget ngecek kita. Ada 2 akun sosial media, yang IG-nya @whispermylife, kemudian juga TikTok, ada juga nih TikToknya @whispermylife juga. Nanti aku follow aja. Itu kertas apa sih? Gue juga nggak tahu deh. Tapi tadi orangnya itu gue lagi berpikir karena dia ngambil jamu gue. Oh, Kayak gue. Balerung tuh di mana ya? Balerung tuh orang di sana no. Balerung. Oh gitu. Ya udah berarti gue duluan ya. Oke. Gue jalan dulu. Ya, Dadah. Kasih. Gue kalau ke Balerung, lu kemana? Mau latihan, tapi banyak kita taruh kok. Serius nggak apa-apa? Oke. Wifi ini temen lo? Iya, teman gue. Makasih ya udah ngasih tumpangan ke gue. Soalnya gue nggak tahu juga arah Balerung tuh kemana. Nah, santai aja, searah kok. Oke. By the way, lu ngapain pakai kostum kayak gini? Jadi kita mau latihan. Oh iya, oh, keren banget. Emang lu UKM apa sih? Gue sih dari UMS, UI Motorsport. Jadi kita tuh suka tertarik dengan balapan dan otomotif. Jadi ya sekiranya kita juga suka kegiatan sekarang ini buat ngerakit mesin, Keren banget. terus setting mesin lah biasa. Anak yang suka mesin kayak gitu. Terus juga ya karena kita latihan buat siapin balapan nasional nanti. Gitu. Kalau ikut lomba gitu sering nggak? Lumayan sering. Kemarin sih kebetulan kita juga menang 2 piala di Ih, keren banget. Shark Rock. Wow, keren. Ih, gue penasaran sih. Pengen kapan-kapan gue lihat kalian kalau lagi kumpul-kumpul. Wah, boleh sih nanti kita kabarin. Oke.
Ya, sama-sama. Amin. Semangat juga kalian buat lombanya, semoga sukses terus. Ya. Amin. Oke, makasih. Dadah. Dadah. Ini udah nyampe akhirnya setelah jauh-jauh jalan muter-muter bingung. Bisa. Aman sini. Hai, kalian halo. lagi ngapain? Ini kita lagi benerin mobil kita tadi mogok tapi udah bisa sini. Oh, keren banget kan benerin mobil sendiri. Iya dong. Wow, keren Kita tuh banget. dari UKM UI Racing Team, jadi buat masalah kayak gini kita bisa benerin sih. Ya ampun, seru banget. Tapi gue baru pertama kali sih dengar UKM kalian. Boleh nggak jelasin tentang UKM kalian tuh ngapain aja sih kira-kira? Oke. Nah, jadi UI Racing Team itu adalah UKM yang bergerak di bidang otomotif, lebih tepatnya di Formula Student. Nah, kita itu nanti bakal lomba di FSAE, itu adalah lomba formula yang diikuti oleh mahasiswa seluruh dunia gitu. Ih, keren banget. Terus selain itu juga kita tuh punya kegiatan sebenarnya, kegiatan yang merancang dan mendesain mobil dari nol, dan setiap tahun kita tuh membuat baru. Jadi kita bisa dikatakan unik lah, beda sama UKM lain karena wajib untuk membuat mobil baru. Selain itu kita juga nggak bergerak di bidang teknikal atau saintek doang, karena di perlombaan kita selain membuat mobil, kita tuh ada perlombaan secara business plan dan juga perlombaan untuk cost report. Jadi kita bakal belajar mengenai keuangan, mengenai bisnis kedepannya gitu sih. Menarik banget sih, kayaknya pertama kali gue dengar UKM yang kayak beda aja gitu dari Iya. keren banget. Kalau lomba-lomba kalian sering, maksudnya sering ikut lomba? Targetnya sih setahun kita harus ikut lomba gitu. Ya, kita setiap saat nih working on new cars gitu. Dan untuk perlombaan sebenarnya kalau kita lagi lihat sejarah dari kita tuh udah pernah berlomba 2 kali ya. 2018 kita ikut perlombaan Formula Student di Jepang. Ya alhamdulillah waktu itu kita bisa top 5 buat perwakilan Indonesia yang di sana. Dan untuk 2019 kita ikut perlombaan namanya International Indonesia Motor Show, yang artinya itu lomba untuk mobil listrik, dan kita dapat juara 1 buat bisnis plan-nya dan juga top 3 buat endurance event-nya. Dan buat tahun ini perlombaan kita target di akhir tahun mengikuti Formula Student di Australia nanti. Gitu. Keren banget, semangat buat lombanya, semoga menang ya guys. Karena emang UKM kalian keren banget sih gitu. Tapi gue harus duluan nih ke Balairung karena gue lagi nyariin orang. Oke, ya udah sih, yang penting stay tune aja, kita ntar bakal ada test drive gitu. Ntar bisa dong datang ke kegiatan kita gitu. Kabarin aja kalau misalnya ntar gue bakal datang. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa ngecek IG kita aja ya tuh. Oke. Ya, kita ada IG UI Racing Team namanya, bisa dipantau aja semuanya. Oke, Gitu. makasih. Aku duluan ya. Dadah.
ada apa nih rame-rame? Hai. Hai, kita dari UKM Bela Diri di Aku duduk sini ya. Lagi pada latihan, makanya rame banget. Walah, pantesan. Emang kalian dari UKM apa? Kalau gue sendiri sih dari UKM Taekwondo dan ini temen-temen gue. Hai. Boleh dong jelasin sedikit tentang UKM kalian tuh bedanya apa sih sama bela diri yang lain? Oke, boleh banget nih temen gue yang bakal jelasin. Oke, jadi kita bakal jelasin perbedaan UKM Taekwondo dan UKM bela diri yang lain. Yang pertama itu kita bakal bandingin sama bela diri wushu dulu kali ya. Kalau wushu kan kita sering lihat tuh kalau di film-film ya, kayak pakai tongkat atau alat bela diri yang lain. Jadi itu lebih dominan ke bela diri yang menggunakan alat. Kalau karate dia bare hand, mirip-mirip taekwondo. Cuma bedanya karate dominan menggunakan tangan, sedangkan taekwondo menggunakan kaki. Kalau aikido sendiri dia mainnya banting-bantingan gitu sih. Nah, kalau taekwondo sendiri biasanya kita menggunakan serangan-serangan yang cepat, menggunakan kaki dan juga perlu fleksibilitas. Kita juga memakai pukulan juga sih, cuma agak jarang dan emang dominan pakai kaki aja. Gitu. Oke. Mungkin yang teman-teman yang lain mau ngejelasin juga? Nah, selain itu kita juga ada latihan rutin nih di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu. Untuk dari Senin dan Rabu ini sendiri, kita mulai di jam 5.30 sampai jam 5.30 sore, dan juga untuk dari Sabtu kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Nah, untuk tempatnya di mana, kita biasa latihan itu di Selasar Pusjiwa Baru. Selain latihan rutin juga, kita juga mengikuti banyak kejuaraan, baik itu internasional maupun nasional. Baru-baru ini kita baru saja mengikuti kejuaraan internasional, yaitu Seoul National University Championship, kemudian Online World Taekwondo Championship, lalu untuk tingkat nasionalnya kita mengikuti kejuaraan Baladika, dan alhamdulillah dari 3 kejuaraan tersebut kita banyak memperoleh medali untuk Universitas Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau ikut tertarik untuk bela diri taekwondo, boleh banget nih join bersama kita, baik yang pemula ataupun yang sudah berprestasi sebelumnya untuk melanjutkan. Seperti itu. Betul banget tuh. Dan juga jangan lupa untuk cek Instagram kami di @taekwondo_ui untuk mengetahui jadwal latihan kami dan hasil kejuaraan yang rutin dan aktif kami bagikan di Instagram Taekwondo UI. Wah, ternyata UKM kalian seru banget ya. Terus kayak beda ternyata, kayak gue baru tahu bedanya sama UKM lain, UKM bela diri yang lain. By the way, kalian lihat gak sih orang yang bawa jakun terus tadi lewat sini? Nggak lihat sih, soalnya tadi kita lagi pada fokus latihan, mungkin bisa cari juga sih. Udah. Nanti gue coba tanyain ke UKM yang sebelah ya. Guys, semangat latihannya, makasih. Dadah. Ya. Lo dari UKM apa ya? Saya dari UKM Wushu. Oh gitu. Soalnya tadi kata namanya taekwondo itu ada 4 bela diri lain yang lagi latihan di sini. Iya benar. Jadi kalau misalkan Wushu itu bedanya apa sih sama UKM bela diri yang lain? Nah, jadi Wushu ini merujuk ke semua bela diri yang ada dari Tiongkok. Nah, jadi setiap aliran tuh punya teknik, filosofi, dan jurus-jurusnya masing-masing. Nah, jadi di Wushu ini kita pelajari ada 2. Wushu sebagai tradisional dan Wushu sebagai olahraga. Nah, sebagai olahraga Wushu dibagi 2, yaitu ada taolu, peragaan jurus, dan ada santa yang itu fighting full contact. Wow, keren banget. Terus kalau misalnya biasa kalian latihan di mana? Nah, kita biasanya sebelum pandemi latihan di Balai Rum, Pusjiwa,
setiap Selasa dan Jumat pukul 4 sampai 8. Namun selama pandemi ini kita latihan hari Sabtu Minggu di Balai Rumi. Kalau misalnya prestasinya, kalian udah menang lomba apa aja? Oh, banyak. Kita selama bertahun-tahun kita menang kejuaraan Wu Games. Waktu itu kita juga pernah menang kejuaraan 2018 Kung Fu World Championship. Gitu. Wow, keren banget sih. Terus kalau misalnya kan aku baru nih di sini, kalau misalnya mau tahu lebih tentang UKM kalian, bisa lihat ke mana ya? Bisa cek di IG Wushu UI, wushu.ui. Iya, aku lihat aku follow ya. Iya, kasih. By the way, kamu lihat ini nggak orang bawa jakun yang lewat sini? Di situ tadi kalau nggak salah. Ya? Iya. Yaudah, kalau gitu gue duluan ke sana ya. Iya, makasih. Makasih banget latihannya. Iya. Permisi. Oh, hai. Kira-kira gue ganggu kalian latihan gak ya? Nggak kok, kita baru aja mau mulai latihan. Oke, gue mau nanya. Tadi tuh ada orang bawa jakun lewat sini. Kalian lihat gak? Oh iya, kebetulan tadi ada orang bawa jakun terus lari ke sana. Oh gitu. Kalian by the way dari Aikido ya? Iya. Oh, boleh jelasin lebih lanjut nggak tentang UKM kalian tuh ngapain aja sih kira-kira? Oke. Boleh. Jadi Aikido itu merupakan seni bela diri dari Jepang. Nah, Aikido ini tuh nggak ada ajang kompetisinya. Juga kita tidak terlalu fokus mengejar tingkat sabuk. Jadi Aikido itu mengajarkan bela diri berdasarkan kasih sayang. Tujuannya bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk melindungi diri kita. Nah, untuk teknik-teknik Aikido sendiri ada teknik bantingan dan juga teknik kuncian. Nah, teknik-teknik ini dapat membantu keseimbangan dalam diri kita. Lalu untuk teknik-teknik ini juga biasanya menggunakan tangan kosong, tapi kita juga bisa menggunakan pedang ataupun tongkat. Gitu. Nah, proker kami di Aikido ada Embukai, yaitu demonstrasi hasil latihan dalam setahun. Diadakan setahun sekali, dan ujian kenaikan tingkat biasanya diadakan dua kali setahun. Nah, untuk latihan rutin sendiri, Aikido diadakan hari Senin dan juga Rabu jam 7 malam. Kalau offline diadakannya di Taman Menteng Kuningan. Lalu kalau online diadakannya melalui Zoom. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau tahu info lebih lanjut, bisa menghubungi kami di Instagram TNK Aikido Aikidojo UI, atau juga melalui WhatsApp dan lain yang tertera. Yuk join Aikido UI. Oh, keren banget ya, ternyata seru juga, kayak beda juga ternyata dengan bela diri yang lain. Ya udah kalau gitu kalian semangat latihannya. Aku mau cari orang yang tadi bawa jakun. Oke, duluan ya. Dadah. Makasih.
permisi. Tadi katanya UKM Aikido, lo lihat ada orang yang bawa jakun ya lewat sini? Oh, tadi ada sih orang tapi kayaknya nanya arah perpustakaan aja sih. Oh, gitu. Emang lo dari UKM apa? Dari Merpati Putih. Di sini lagi latihan ya? Iya. Boleh jelasin sedikit nggak tentang UKM lo? Oh, boleh. Jadi UKM Merpati Putih ini bisa dibilang satu-satunya UKM pencaksilat yang ada di Universitas Indonesia. Seperti mana kita tahu ya, pencaksilat sendiri merupakan bela diri yang asli Indonesia. Merpati Putih sendiri itu salah satu alirannya yang memiliki keunikan pengolahan nafasnya. Yang bisa dilihat, pengolahan nafas ini salah satunya bisa dimanfaatkan untuk power sendiri ini bisa dilihat sendiri, nanti akan ada, kita bisa mematahkan benda-benda keras. Wow, keren. Selain pengolahan nafas ini, selain power, kita juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi belajar misalnya, dan juga untuk kesehatan. Selain pengolahan nafas tadi, kita juga ada latihan berbasis IPSI, dimana nanti di dalamnya itu ada fight dan seni. Untuk prestasi sendiri kami di tahun ini, di tahun 2022 sudah ada 1 medali perunggu dari perguruan tinggi maksudnya pesta olahraga perguruan tinggi yang diadakan oleh UNJ. Kami sudah meraih medali perak. Dan di 2017 kemarin juga kami mengirimkan bisa dibilang atlet ya untuk memperagakan di Korea. Wow, keren banget. Publikasikan pencaksilat ke internasional. Terus untuk program terbesar kami ada tradisi yang akan diselenggarakan di Jogja. Ini itu dihadiri oleh MP Merpati Putih se-Indonesia. Bahkan tidak hanya Indonesia, juga secara seluruh dunia nanti akan berkumpul di Jogja untuk mengadakan tradisinya itu. Keren banget, seru banget tuh pasti. Iya. Ya udah. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang Merpati Putih, bisa cek di Instagramnya @merpatiputih_UI. Oke, nanti gue coba lihat-lihat kalau misalnya penasaran, kalau misalnya kalian lagi latihan, mungkin gue ada waktu lagi, gue bisa lihat kalian latihan. Boleh. Sekarang gue mau ke perpus dulu karena buru-buru banget mau nyari orang yang ngambil jakun gue. Jadi gue duluan ya. Semangat latihannya. Semoga ketemu juga. Makasih. Mana nggak ketemu lagi orangnya, mana ya dia? Lo kenapa? Hai, nggak apa-apa, gue kecapean aja deh tadi ngejar-ngejar orang yang ambil jakun gue. Kita kan ngejar aja, boleh? Sama dia pas banget juga tadi pengen ke perpus. By the way, gue Amel. Ya, gue Dio. Hai. Halo, salam kenal. Udah kita langsung aja yuk. Yuk. Yo guys. Hai. Hai. Sini duduk. Halo. Itu siapa? Hai, kenalin gue Amel. Kalian siapa? Gue Faza. Hai. Gue Fahri. Salam kenal Kak. Hai, salam kenal. Ya ampun, makasih. Iya. Kalian lagi ngapain di sini? Kita rencana mau ngadain rapat sih Kak, sambil nunggu teman-teman yang lain juga nih. Rapat. Emang kalian dari fakultas mana? Kalau fakultas kita UKM Pramuka ada banyak banget sih sebenarnya. Pramuka. Iya. Emang kalau UKM Pramuka tuh ngapain aja sih? Intinya tuh kita di Pramuka itu tujuannya tuh buat ningkatin soft skill anggota kayak komunikasi, disiplin, juga ada meningkatkan rasa nasional dan kebanggaan negara gitu lah, bisa dibilang. Keren banget sih. Terus kita kegiatannya juga ada offline, ada online juga. Yang online tuh kayak webinar
luar gitu. Siang campuran kita ada latihan rutin gitu, sama ya adalah banyak yang campuran. Terus ini sih yang seru, kita ada kemah bareng, jalan-jalan bareng. Terus kita juga collab gitu sama pramuka nasional sama internasional. Yang dekat-dekat ini sih kita mau ikut Jambore nasional, terus nggak lama lagi juga bakal ikut Jambore internasional. 2023 nasional. Terus di Pramuka UI juga ada kegiatan terbesarnya Kak, yaitu namanya Arena Kalpa Priksa, yang dimana itu latihan lomba kepramukaan yang golongan itu dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah biasanya Pramuka UI juga latihannya itu di pusat kegiatan mahasiswa yang ada di ruang A112 gitu. Nah yang menariknya lagi Kak, di Pramuka UI juga nggak hanya dari internal UI saja Kak. Jadi orang yang dari eksternal perguruan tinggi lain juga bisa bergabung di Pramuka UI seperti itu. Ya juga. Jadi kalau misalnya iseng-iseng aja tuh bisa lihat IG kita. Nanti UI Pramuka. Nanti coba gue follow ya buat lihat-lihat. Terus kalian kalau latihan di mana biasanya? Tadi kita latihan biasanya di pusat kegiatan mahasiswa Kak. Oke deh. Kita berkumpul biasanya. Seru banget sih. Boleh, kapan-kapan. Kapan-kapan gue coba. Oke deh. Hai, pasti kalian UKM catur ya? Ya, udah jelas kelihatan deh kayaknya. Iya, lagian seru banget mainnya. Kalian UKM catur tuh ngapain aja sih selain main kayak gini? Oke, jadi di UKM catur itu merupakan suatu unit kegiatan mahasiswa di mana kita mewadahi minat dan bakat mahasiswa Universitas Indonesia untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan potensinya di bidang catur. Jadi kalau misalkan suka nih sama catur, bisa banget buat gabung, karena kita juga punya beberapa kegiatan. Salah beberapa di antaranya itu kayak latihan bersama, terus perlombaan, ada juga liga internal dan eksternal, sama ada liga persahabatan. Ih, seru banget. Kalau misalkan gue mau ikut, cuman gue belum bisa main, bakal diajarin nggak? Iya dong, pasti diajarin. Kayak tadi tuh nanti bakalan ada yang namanya coaching. Terus kita buat latihannya sendiri tuh buat sekarang masih online karena terhalang pandemi. Kadang cuma main di Lices aja bareng-bareng. Tapi kalau misalkan offline juga bisa. Cuman buat tempatnya lebih fleksibel aja sih dari kita mau di mana. Seru banget. Oke, selain itu UKM Catur UI itu memiliki program kerja terbesarnya, yaitu UI Chess Festival atau Festival Catur Universitas Indonesia. Jadi UI Chess Festival ini terbuka untuk mahasiswa umum dan masyarakat umum. Nah, UI Chess Festival ini terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama itu coaching, di mana di sini kita dibimbing oleh pelatih atau tokoh yang berpengalaman di bidang catur. Terus yang kedua, kita ada simultan, yaitu simulasi dengan pelatih atau tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman di bidang catur. Yang ketiga, kita itu ada acara puncaknya, yaitu UI Rector Cup, di mana di sini kita akan melakukan pertandingan antar tim dari beberapa universitas di Indonesia. Nah, UKM Catur UI itu juga memiliki beberapa prestasi di tingkat nasional. Jadi kita itu pernah menjuarai 3 kali juara 1 di tingkat nasional, 1 kali juara 2 di tingkat nasional, dan 1 kali juara 3 di tingkat nasional. Ih, keren banget. Seru banget sih kalian. Kayak coba ntar gue coba-coba deh, kalau misalkan tertarik banget gue akan kepoin kalian. Ada IG-nya nggak? Ada buat IG. Benar. Apa? Terus ntar kita latihan bareng ya. Oke, nanti kita itu latihan rutin diadakan setiap seminggu sekali dengan dibuka arena tiap weekend. Ada aplikasi Lices. Kalau belum download aja. Nah, terus kita juga ada program latihan khusus yang dinamakan coaching dan pelatihan per kelompok tiap 2 minggu sekali gitu. Oh ya, terus untuk caturnya itu namanya @UKM Catur UI, bisa di follow. Oh ya, kita juga punya channel YouTube loh, namanya UKM Catur Universitas Indonesia. Nanti sana kita bakalan ada live streaming pertandingan catur dan video-video dari nanti gue langsung deh nonton YouTube-nya yang ngasih, pasti gue akan dukung kalian. Oke deh, semangat latihannya, kalian juga semangat, semoga sukses terus. By the way, makasih banget minumannya, gue duluan ya, karena gue lagi nyari orang yang gak ketemu-temu. Oke, dah duluan ya, makasih.
back to you, and I wish we may meet again. Thank you. Oke, jadi untuk apa namanya? Ada yang pakai kegiatan seragam. kita mingguan, Coba samperin. Sudah ada tempat. Selamat siang, Pak. Oh iya, selamat Bapak lagi sore. ngapain di sini? Kayaknya pakai seragam gini rapi banget. Oh iya, kita dari UKM Menwa. Sekarang kita lagi survei sih untuk lokasi mengenai kegiatan kita di Sabtu dan Minggu. Oh ya ampun, kirain militer. Ternyata kita seangkatan ya. Iya, bukan masih mahasiswa juga kok. Oke. Emang UKM kalian tuh ngapain aja sih? Oh iya, di UKM kita tuh kan kita tergabung di dalam UKM Resimen Mahasiswa Wiramakara Universitas Indonesia. Itu termasuk ke dalam UKM Bela Negara. Nah untuk kegiatan kita biasanya secara garis besar itu ada ilmu survival, pertolongan pertama, water rescue, dan juga ada biasanya beberapa olahraga yang berbau kemiliteran, yaitu ada olahraga menembak, olahraga memanah, olahraga lempar pisau, dan juga ada beberapa ilmu seperti tali temali untuk rappelling dan juga mountaineering kayak gitu. Dan juga kalau misalkan mau tahu juga kita itu biasanya untuk kegiatannya, latihannya itu rutin ya setiap Sabtu dan Minggu. Itu biasanya pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Nah kita itu berkegiatan itu di markas Komando Menwa. Nah itu ada di Jalan Insinyur RM Surahman kayak gitu di Barat Halte Menwa. Nah kalau misalkan untuk dari program kerja terbesar di Menwa itu ya, itu kita ada namanya ERTC atau Emergency Response Training Course, dan ini kita nggak cuman untuk anggota Menwa aja. Kalau misalkan mahasiswa UI lain mau bergabung juga boleh. Berarti kalau gue datang aja gitu nggak apa-apa? Iya, kita kan udah daftar dulu kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk kegiatan ini tuh udah dilaksanain sejak tahun 2008 pada awalnya kayak gitu. Nah, di RTC ini kita belajar apa aja sih? Itu yang pertama pasti ada mitigasi bencana, kemudian juga ada bagaimana sistem informasi dan komunikasi saat bencana. Kemudian juga ada mengenai kode etik kemanusiaan dalam kedaruratan bencana. Kemudian juga ada bagaimana sih kita mengkaji bencana itu secara cepat. Kemudian juga ada mengenai pengelolaan logistik, distribusi dan semacamnya pada saat kebencanaan. Dan juga ada pertolongan pertama dan juga water rescue seperti itu. Dan juga kita ada beberapa capaian sih dari Menwa UI itu sendiri. Kalau capaian itu terbagi jadi 3, yaitu pelaksanaan sertifikasi keterampilan, kemudian ada Menwa UI partisipasi dalam turun bencana, dan juga Menwa UI dalam beberapa kejuaraan lempar pisau. Untuk yang sertifikasi itu kita ada sertifikasi yang sudah rutin ya, itu ada sertifikasi lempar pisau, itu dilaksanakan sudah tahun 2018-2020, kemarin sempat stop karena COVID. Kemudian juga pernah ada sertifikasi profesi untuk PB BNPB pada tahun 2018. Kemudian untuk turun bencananya kita, saya mungkin start dari tahun 2018 ya, karena tahun sebelumnya juga udah ikut. 2018 itu ada gempa Lombok, tsunami dan gempa di Palu. 2019 itu kita ada tsunami di Banten dan juga di Lampung. Dan juga waktu itu di 2019 ada kita turun di banjir bandang di Sentani. Nah kalau untuk tahun 2012 waktu itu kebetulan waktu itu saya yang ikut, kita ikut membantu pada saat itu BNPB di rehabilitasi lahan dan hutan di Lebak, Banten yang terkena bencana banjir dan juga tanah longsor seperti itu. Nah, jadi semisal nih dari teman-teman juga mungkin ada yang berminat gitu untuk mengikuti kegiatan kita atau bahkan bergabung menjadi anggota kita, itu bisa banget kok untuk apa namanya memantau terus lini masa sosial media kita. Itu ada di Instagram, yaitu di @menwa_ui, ada juga YouTube di Menwa UI, dan juga ada Line. Nah, Line itu di @cjg1065i. Oke. Gitu. Berarti ntar kalau misal mau tahu lebih lanjut, ntar gue follow aja IG-nya, terus gue subscribe YouTube-nya. Iya, Oke, kalian semangat ya buat muter-muterin UI-nya. Iya. Gue mau jalan duluan. Oke, makasih, dadah, Iya. semangat.
Jadi itu dia cerita gue untuk hari ini. Jakun gue emang belum ketemu sih, cuman kayaknya vlognya bakal panjang kalau gue bakal nyari-nyari terus-terusan. Jadi kalau kalian masih penasaran sama perjalanan gue keliling UI untuk nyari jakun gue, tungguin part 2-nya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Dengan bergabung dengan Karate UI, saya bisa menambah beberapa prestasi saya di bidang karate. Dan selain untuk menambah prestasi, saya juga menambah pengalaman dalam berorganisasi. Kalau aku sendiri emang tertarik sama bela diri, tapi karena lagi corona ini kan aku takut. Terus aku pikiran kenapa aku nggak ikut bela diri aja deh di UI. Akhirnya aku cari-cari dan ketemulah Karate UI. Dan ternyata cocok sampai sekarang, bahkan aku jadi trainee Karate UI. Selama masa pandemi COVID-19, Karate UI tetap melakukan berbagai aktivitasnya baik secara daring maupun tatap muka. Mulai dari training camp, latihan dan tes fisik, team building, dan terakhir walaupun di masa pandemi seperti ini, Karate UI tetap rutin melakukan latihan secara daring sebanyak 2 kali seminggu. Karate UI sering bertanding dalam berbagai macam kejuaraan, seperti Pekan Olahraga Mahasiswa, Porsi Maptar, dan kejuaraan-kejuaraan bergengsi lainnya. Jujur enggak sih, gue pun nggak punya pengalaman karate, tapi gue tetap ikut dan bisa mengikuti latihan dengan baik dan lancar. Bahkan anggota yang baru bergabung pun bisa bertanding dan menjadi juara di sini. Kuncinya cuma ada 2, komitmen untuk terus berlatih, dan keberanian untuk terus mencoba demi menjadi juara. Seperti moto kita, semangat juara.